Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Novitasari, mahasiswa semester 6 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Oke, jadi pada presentasi kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Merancang Pengalaman Belajar Bahasa Arab. Nah, materi ini sangat penting karena akan membahas bagaimana seorang guru merancang dan juga menyiapkan proses pembelajaran yang bukan hanya berfokus pada penyampaian materi, tapi juga pada pengembangan kemampuan berbahasa si peserta didiknya. Nah, karena selama ini pembelajaran bahasa Arab itu seringkali identik dengan menghafal mufrodat, menghafal kaidah nahwu dan shorof, atau bahkan dengan menerjemahkan teks. Padahal tujuan utama dari pembelajaran bahasa Arab itu sendiri bukan hanya sekedar mengetahui aturan tata bahasa, melainkan mampu menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan nyata. Nah, oleh karena itu, konsep pengalaman belajar ini akan menjadi sangat penting. Jadi, pengalaman belajar ini adalah rangkaian dari aktivitas, interaksi, tugas, dan juga refleksi yang dirancang sedemikian rupa agar si peserta didik ini mampu mengembangkan kemampuan berbahasa Arabnya secara bertahap. Jadi dengan kata lain, fokus pembelajarannya ini akan bergeser dari apa yang diajarkan guru menjadi apa yang mampu dilakukan peserta didik setelah selesai pembelajaran. Jadi melalui materi ini kita akan melihat bagaimana pembelajaran bahasa Arab dapat dirancang agar terasa lebih bermakna, komunikatif, dan juga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik, kita lanjut ke slide kedua, yaitu pembelajaran sebagai pengalaman bermakna. Nah, jadi pembelajaran bahasa Arab ini memang harus dipandang sebagai pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Nah, maksudnya apa? Yaitu bahwasanya peserta didik ini benar-benar harus mengalami proses penggunaan bahasa itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar menerima informasi tentang bahasa. Nah, mereka harus diberikan kesempatan untuk memahami, menggunakan, dan juga mengembangkan kemampuan berbahasanya secara langsung. Jadi di sini juga ada beberapa karakteristik pembelajaran yang bermakna. Yang pertama yaitu peserta didik harus terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga harus membaca, menyimak, berdiskusi, dan juga mencoba menggunakan bahasa tersebut dalam produksi nyata di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bahasa ini juga harus digunakan untuk tujuan komunikasi yang nyata. Nah, artinya apa? Yaitu bahwasanya bahasa Arab ini dipelajari sebagai alat untuk menyampaikan pesan, memperoleh informasi, dan juga berinteraksi dengan orang lain. Nah, yang ketiga yaitu pembelajaran juga harus berorientasi pada pengembangan kemampuan. Jadi fokusnya bukan pada banyaknya materi yang selesai diajarkan, melainkan pada perkembangan keterampilan si peserta didiknya. Nah, yang keempat, aktivitas pembelajaran juga perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik ini merasa bahwa apa yang mereka pelajari itu benar-benar akan memberikan manfaat yang nyata dalam kehidupannya. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran juga harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan refleksi agar mereka dapat mengetahui perkembangan serta kekurangan yang masih perlu diperbaiki. Nah, jadi dengan demikian pembelajaran bahasa Arab ini bukan lagi menjadi aktivitas yang membosankan, tetapi menjadi pengalaman yang bermakna dan relevan dengan kehidupan si peserta didik. Nah, selanjutnya di slide ketiga kita akan membahas tentang pergeseran paradigma pembelajaran. Nah, jadi paradigma lama itu cenderung berfokus pada penyampaian materi. Jadi guru di sini menjadi pusat pembelajaran, sedangkan si peserta didik ini hanya berperan sebagai penerima informasi saja. Nah, dalam paradigma lama ini, keberhasilan pembelajaran itu biasanya diukur dari seberapa banyaknya materi yang telah disampaikan atau banyaknya aturan bahasa yang telah dipelajari oleh murid. Nah, tapi paradigma yang seperti ini itu seringkali menghasilkan peserta didik yang hanya mengetahui teori bahasa, tapi belum tentu mampu menggunakannya dalam komunikasi nyata. Nah, oleh karena itulah muncul paradigma baru yang lebih menekankan pada kemampuan penggunaan bahasa. Nah, dalam paradigma baru ini sendiri, si peserta didik ini harus menjadi pelaku utama dalam pembelajaran. Mereka bukan hanya sekedar mendengar penjelasan guru, tapi juga harus aktif dalam membangun pengetahuan melalui berbagai aktivitas belajar. Nah, selain itu juga, pembelajaran lebih menekankan penggunaan bahasa dalam konteks yang nyata. Misalnya, ketika mempelajari tema tentang perkenalan diri, maka si peserta didiknya ini
bukan hanya sekedar menghafal kosakata tentang identitas diri, tapi juga harus berlatih memperkenalkan dirinya secara langsung menggunakan bahasa Arab yang tadi baru saja dipelajari. Nah, keberhasilan pembelajaran pun diukur berdasarkan performa dan perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi, dengan demikian, tujuan pembelajarannya itu terasa lebih jelas dan lebih sesuai dengan hakikat bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Nah, baik, di slide selanjutnya yaitu hakikat pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar yang baik ini memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama yaitu memiliki tujuan yang jelas. Jadi, setiap aktivitas pembelajaran yang dilakukan itu harus diarahkan pada kemampuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, karakteristik yang kedua yaitu melibatkan partisipasi aktif dari peserta didik. Jadi dalam pembelajaran bahasa Arab, partisipasi aktif ini dapat diwujudkan melalui kegiatan membaca teks, menyimak audio, berdialog, berdiskusi, ataupun melakukan presentasi. Nah, kenapa partisipasi aktif itu penting? Yaitu karena kemampuan bahasa tidak dapat berkembang hanya dengan mendengar atau menghafal, yaitu menghafal atau mendengar kosakata atau tata bahasa. Nah, tidak cukup dengan itu, tapi si kemampuan berbahasa ini akan berkembang ketika seseorang itu terlibat secara langsung dalam penggunaan bahasa dalam kehidupan nyata. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu menghasilkan perubahan kemampuan. Jadi setelah proses pembelajaran berlangsung, harus ada peningkatan yang dapat diamati pada diri siswa tersebut. Nah, misalnya siswanya ini yang sebelumnya belum mampu membuat kalimat sederhana dalam bahasa Arab, tapi setelah mengikuti pembelajaran maka akan bertahap dia menjadi mampu menyusun dan juga menggunakan bahasa tersebut secara tepat. Jadi ukuran keberhasilannya itu bukan hanya pada kehadiran peserta didik di kelas, tapi dilihat dari perubahan kemampuan yang terjadi setelah proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya di slide kelima kita akan membahas tentang karakter pengalaman belajar bahasa Arab yang bermakna. Jadi di sini ada 5 karakter pengalaman belajar bahasa Arab yang bermakna. Nah, karakter yang pertama yaitu berangkat dari penggunaan bahasa. Jadi bahasa di sini dipelajari untuk digunakan dalam kehidupan nyata, dalam komunikasi nyata, dan bukan hanya untuk dihafalkan. Nah, karakter yang kedua yaitu adalah dekat dengan kehidupan peserta didik. Jadi materi yang dekat dengan pengalaman mereka itu biasanya cenderung akan lebih mudah dipahami dan lebih menarik untuk dipelajari. Nah, karakter yang ketiga yaitu melibatkan interaksi. Jadi bahasa ini berkembang melalui komunikasi. Karena itu, pembelajaran juga perlu memberi ruang bagi peserta didik untuk berdialog, berdiskusi, dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, karakter yang keempat yaitu mendorong eksplorasi makna. Jadi peserta didik ini bukan hanya diminta mengetahui arti suatu kata, tapi dia juga harus memahami bagaimana kata tersebut digunakan dalam konteks yang berbeda-beda. Nah, karakter yang kelima yaitu menyediakan ruang refleksi. Nah, karena refleksi itu bisa membantu peserta didik menyadari perkembangan yang telah dicapai sekaligus mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki. Jadi dari kelima karakteristik ini seluruhnya itu menunjukkan bahwasanya pembelajaran bahasa Arab yang baik itu harus bersifat aktif, komunikatif, kontekstual, dan juga berorientasi pada perkembangan kemampuan peserta didik. Nah, selanjutnya di slide ke-6 ini yaitu prinsip perancangan pembelajaran bahasa Arab. Nah, dalam merancang pembelajaran bahasa Arab itu sendiri, guru perlu memperhatikan beberapa prinsip penting. Prinsip yang pertama yaitu berorientasi pada perkembangan kemampuan. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan itu harus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa si peserta didik. Nah, selanjutnya prinsip yang kedua yaitu berangkat dari makna sebelum bentuk bahasa. Jadi peserta didik di sini itu terlebih dahulu memahami pesan apa yang ingin disampaikan sebelum mereka mempelajari aturan tata bahasa yang akan digunakan. Selanjutnya di prinsip ketiga yaitu menempatkan murid sebagai pelaku belajar. Jadi fokus utamanya itu adalah ke murid, bukan lagi ke gurunya. Selanjutnya di prinsip yang keempat yaitu menjaga keselarasan antara tujuan pembelajaran, aktivitas belajar, dan juga asesmen yang digunakan. Jadi ketiga hal ini harus selaras dan sejalan agar tujuan yang ingin dicapai itu berhasil dan juga sesuai dengan apa yang diharapkan.
Selanjutnya di prinsip kelima yaitu mengakomodasi keberagaman peserta didik, karena setiap peserta didik ini pasti memiliki kemampuan dan juga kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, di prinsip keenam yaitu memberikan dukungan secara bertahap atau scaffolding sehingga peserta didik ini dapat berkembang secara mandiri. Nah, selanjutnya di prinsip ketujuh yaitu menumbuhkan adab komunikasi. Jadi dalam komunikasi ini adab juga harus diperhatikan gitu. Nah, selanjutnya di prinsip yang terakhir yaitu menyediakan ruang refleksi dan perbaikan berkelanjutan bagi muridnya. Nah, selanjutnya di slide 7 yaitu berangkat dari makna sebelum bentuk. Apa sih maksud darinya? Maksud dari prinsip ini? Nah, jadi prinsip ini itu menekankan bahwasanya pembelajaran itu sebaiknya dimulai dari makna, bukan dari aturan bahasa atau aturan tata bahasa. Nah, tapi dalam pembelajaran tradisional, guru biasanya menjelaskan kaidah terlebih dahulu. Tapi kalau dilihat dalam pendekatan yang lebih komunikatif, guru itu menghadirkan konteks penggunaan bahasa terlebih dahulu. Nah, misalnya nih, ketika akan mengajarkan isim isyarah seperti hadza dan hazihi. Jadi guru itu bisa menunjukkan benda-benda di kelas dan juga kemudian mengajak peserta didik untuk memahami maknanya secara langsung. Jadi setelah peserta didik ini memahami konteks dan maknanya, barulah guru mengajak mereka memperhatikan pola bahasa yang digunakan, pola bahasa dari hadza dan hazihi ini. Nah, pendekatan ini akan membuat pembelajaran itu terasa lebih alami karena si peserta didiknya ini memahami fungsi bahasa terlebih dahulu sebelum mempelajari strukturnya. Dengan demikian, kaidah bahasa Arab tersebut tetap dipelajari, tapi fungsinya sebagai alat untuk membantu komunikasi, bukan sebagai tujuan untuk pembelajaran. Selanjutnya di slide ke-8 kita akan membahas mengenai murid sebagai pelaku belajar. Nah, dalam paradigma pembelajaran modern, murid ini menjadi pelaku utama pembelajaran. Jadi mereka bukan hanya sekedar menerima informasi, tetapi juga harus aktif membangun pengetahuan dan keterampilannya sendiri. Nah, dari keterlibatan si peserta didik, ini tuh bisa berupa membaca dan memahami teks, bermain peran, diskusi kelompok, presentasi, menulis ataupun melakukan refleksi terhadap hasil belajar. Jadi pada posisi yang seperti ini, peran guru itu berubah menjadi fasilitator dan juga perancang pengalaman belajar. Nah, jadi pada kondisi seperti ini, guru itu bertugas menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik untuk aktif menggunakan bahasa Arab. Dengan pendekatan ini, maka peserta didik ini akan menjadi lebih percaya diri, lebih mandiri, dan juga lebih siap untuk menggunakan bahasa Arab dalam berbagai situasi komunikasi. Selanjutnya di slide ke-9 yaitu pembelajaran berbasis teks. Jadi salah satu pendekatan yang ditekankan dalam bab ini adalah pembelajaran berbasis teks. Nah, dalam pendekatan ini, teks itu menjadi pusat pembelajaran. Kenapa? Karena bahasa pada dasarnya digunakan melalui teks. Jadi, teks di sini itu bukan hanya berupa bacaan tertulis, tapi juga bisa berbentuk dialog, cerita pendek, poster, video, ataupun audio. Yang terpenting, teks itu memiliki tujuan komunikasi yang jelas dan sesuai dengan tingkat perkembangan si peserta didik. Melalui teks tersebut, peserta didik ini akan mampu memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks nyata, sehingga mereka itu akan belajar kosakata, struktur bahasa, dan juga makna secara terpadu. Karena itu, teks bukan hanya sebagai bahan bacaan, tapi juga sebagai sumber pengalaman belajar yang utuh. Selanjutnya di slide ke-10 kita akan membahas tentang fungsi teks dalam pembelajaran. Nah, jadi teks ini sendiri memiliki beberapa fungsi yang penting dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu sebagai sumber makna. Karena melalui teks, peserta didik ini akan memperoleh informasi dan juga gagasan baru. Kemudian yang kedua yaitu sebagai model penggunaan bahasa. Jadi peserta didik dapat mengamati bagaimana kosakata dan juga struktur bahasa itu digunakan dalam konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga sebagai pemicu interaksi. Jadi isi teks ini dapat menjadi bahan diskusi dan juga tanya jawab. Selanjutnya yang keempat, teks ini berfungsi sebagai dasar produksi bahasa.
Nah, jadi setelah memahami teks, peserta didik ini dapat menghasilkan dialog, presentasi, ataupun tulisan baru yang berdasarkan model yang sudah mereka pelajari. Nah, jadi dengan demikian, teks ini akan menjadi jembatan antara pemahaman dan juga penggunaan bahasa. Selanjutnya di slide ke-11 yaitu ada tahapan pembelajaran berbasis teks. Jadi pembelajaran berbasis teks ini tuh terdiri dari 5 tahapan utama. Tahapan pertama yaitu membangun konteks. Jadi di sini guru itu akan membantu peserta didik untuk memahami situasi penggunaan bahasa yang bisa digunakan dengan gambar, video, pertanyaan pemantik, ataupun pengalaman sehari-hari. Kemudian di tahap kedua yaitu memahami teks. Jadi pada tahapan ini, peserta didik ini berusaha menemukan informasi utama dan memahami pesan yang terkandung dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya di tahapan ketiga yaitu mengeksplorasi bahasa. Jadi peserta didik ini sudah mulai memperhatikan kosakata, ungkapan, dan juga pola kalimat yang digunakan dalam teks tersebut. Selanjutnya di tahapan keempat yaitu ada menghasilkan teks baru. Jadi setelah berhasil mengeksplorasi bahasa, peserta didik ini akan diberikan kesempatan untuk menggunakan bahasa seperti membuat dialog, presentasi, rekaman suara, ataupun tulisan sederhana. Nah, dan terakhir, tahapan yang terakhir itu adalah refleksi. Jadi setelah melalui beberapa rangkaian tahapan tadi, peserta didik ini harus mengevaluasi hasil belajar dan juga mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Selanjutnya di slide ke-12 yaitu pembelajaran berbasis interaksi dan juga kolaborasi. Nah, bagian ini akan menekankan bahwasanya kemampuan bahasa itu berkembang melalui interaksi dengan orang lain. Jadi bahasa bukan hanya sekedar kumpulan aturan, tetapi merupakan tindakan sosial yang digunakan untuk membangun hubungan dan menyampaikan makna. Nah, oleh karena itulah peserta didik ini perlu diberi kesempatan untuk menggunakan bahasa Arab bersama teman-temannya. Jadi bentuk kegiatan yang bisa dilakukan itu antara lain tanya jawab, wawancara sederhana, diskusi kelompok, kerja berpasangan, presentasi kelompok, ataupun proyek kolaboratif. Nah, melalui serangkaian kegiatan tersebut, peserta didik ini diharapkan mampu memahami, menggunakan, memperbaiki, dan juga mengembangkan kemampuan bahasanya secara berkelanjutan. Nah, selain itu, interaksi juga akan membantu mereka dalam menumbuhkan kerjasama, rasa percaya diri, dan juga kemampuan berkomunikasinya secara santun. Nah, sebagai penutup, di sini dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran bahasa Arab itu seharusnya berorientasi pada pengembangan kemampuan berbahasa, bukan sekedar penyampaian materi. Jadi pengalaman belajar ini perlu dirancang secara bermakna, kontekstual, dan juga komunikatif yang berpusat pada si peserta didik. Nah, pembelajaran yang telah disebutkan di awal tadi yaitu berbasis teks, interaksi, dan juga kolaborasi ini akan menjadi sarana utama dalam membangun kemampuan berbahasa secara bertahap. Jadi pada ketiga hal tadi yaitu berbasis teks, interaksi, dan juga kolaborasi, guru di sini bukan hanya berperan sebagai penyampai materi, tapi sebagai perancang pengalaman belajar yang akan membantu peserta didik dalam memahami, menggunakan, dan juga membangun makna melalui bahasa Arab. Nah, dengan pendekatan inilah tujuan akhir pembelajaran bahasa Arab akan melahirkan peserta didik yang mampu menggunakan bahasa Arab secara efektif, santun, komunikatif, dan juga relevan dengan kehidupan nyata. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.